nak handle ke apa semua, but we want expert people semua. Itu je. Ini bukan masa kerana after the pun. We're not sure. As you know that every country now, especially in Asia and also some. 모르겠지만 앞으로 미래에 대해서는 모르겠지만 만약 인도네시아 감독을 그만두면 또 어디야? Waduh, sungguh sangat tak masuk akal. Sama saja buka aib sendiri. Malaysia bersedia hadapi tantangan Erick Thohir, namun tanpa pemain naturalisasi. Sebuah sikap menjaga harga diri agar tidak terkesan malu karena sudah pasti mengalami kekalahan telak. Madam Pang dan Shin Tae-yong pun angkat bicara. Dalam dinamika hubungan olahraga antara dua negara serumpun, Indonesia dan Malaysia, aspek psikologis, teknis dan simbolik kerap memainkan peran krusial dalam pembentukan persepsi dan rekam jejak prestasi. Baru-baru ini, tawaran pertandingan persahabatan resmi yang diajukan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir terhadap tim nasional Malaysia menjadi sorotan dalam wacana sepak bola regional. Menanggapi undangan tersebut, Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, dikabarkan menyatakan kesediaannya untuk melangsungkan laga uji coba sebagai bagian dari diplomasi olahraga dan penguatan ikatan ASEAN melalui jalur kompetitif. Namun, dalam pernyataan yang bersifat informal namun cukup substansial, terdapat satu syarat eksplisit yang diajukan pihak Malaysia. Laga tersebut seyogianya digelar tanpa melibatkan pemain keturunan atau naturalisasi di pihak Indonesia. Syarat tersebut muncul bukan dalam semangat diskriminatif, melainkan sebagai bentuk strategic self-preservation, yakni menjaga marwah dan harga diri kompetitif tim nasional Malaysia, yang secara realitas objektif masih mengalami ketertinggalan dalam kedalaman skuad dibandingkan dengan Indonesia yang kini tengah memasuki era kebangkitan melalui kebijakan naturalisasi pemain diaspora dari Eropa. Kehadiran pemain-pemain seperti Ole Romeni, Jay Izes, dan Sain Patinama, yang berasal dari akademi dan sistem sepak bola Belanda dan Jerman, telah membawa Indonesia ke dalam lanskap baru yang lebih tangguh secara taktis dan teknis. Ini bukan lagi tim yang bermain berdasarkan semangat semata, tetapi sebuah tim yang telah mengalami modernisasi struktur dan performa. Dalam konteks ini, FAM memandang bahwa pertandingan melawan Indonesia dengan kekuatan penuh, terutama yang melibatkan pemain keturunan, akan membawa risiko demotivasi nasional jika hasil pertandingan berakhir dalam kekalahan telak. Kekhawatiran ini bukan tanpa dasar, namun beberapa simulasi performa dan hasil pertandingan terakhir menunjukkan bahwa skuad Indonesia, dengan pemain naturalisasi, memiliki keunggulan signifikan dalam hal penguasaan bola, transisi vertikal, dan efisiensi penyelesaian akhir. Selain itu, secara sosiologis, kekalahan besar dari rival serumpun dapat menciptakan implikasi psikologis negatif, tidak hanya terhadap pemain tetapi juga terhadap opini publik dan kepercayaan nasional. Dalam dunia olahraga kompetitif, persepsi kekuatan memiliki pengaruh langsung terhadap stabilitas dan keberlanjutan program pembinaan jangka panjang. Dengan meniadakan kehadiran pemain naturalisasi dari tim lawan, FAM berharap bahwa laga uji coba tersebut tetap akan berlangsung dalam semangat sportivitas yang adil, fair competitiveness, setara, dan mencerminkan kekuatan asli masing-masing negara dalam hal pembinaan akar rumput dan pengembangan talenta lokal. Pertandingan semacam ini juga diharapkan menjadi tolok ukur evaluatif terhadap capaian teknis kedua federasi dalam mengembangkan sepak bola berbasis sistem domestik. Namun demikian, syarat ini memunculkan diskursus menarik di kalangan pengamat dan akademisi olahraga yang menanggapi terhadap isu FAM ini tidak hanya datang dari media dan pengamat, tetapi juga dari tokoh-tokoh penting dalam sepak bola regional. Salah satu tokoh yang dikenal vokal dan belak-belakan adalah Nual Van Lamsam, atau yang lebih dikenal sebagai Madam Pang, manajer timnas Thailand. Meskipun komentarnya tidak secara langsung tertuju kepada FAM, gaya komunikasinya yang tegas tercermin dalam pernyataannya yang pernah viral, "Kalau takut, jangan banyak bacot." Kutipan ini, meskipun kasar secara harfiah, dapat dimaknai sebagai seruan untuk keberanian bertindak secara konsisten di level internasional. Pernyataan ini relevan dalam menganalisis keputusan FAM yang menerima tawaran uji coba dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, namun tampaknya menghindari penggunaan pemain keturunan yang kini menjadi kekuatan baru dalam skuad Garuda. Dari perspektif manajemen sepak bola modern,
Keputusan semacam ini mencerminkan dilema antara ekspektasi publik, kebijakan generasi pemain, dan kepentingan strategis jangka panjang. Secara ilmiah, ketidaksesuaian antara keputusan administratif, menerima uji coba, dan keputusan teknis, tidak menurunkan pemain terbaik, bisa menimbulkan disonansi kognitif dalam persepsi publik dan menurunkan nilai kompetitif pertandingan itu sendiri. Selain itu, secara sosiologis, ketidakhadiran pemain keturunan dalam laga prestisius dapat dibaca sebagai bentuk kehati-hatian politik sepak bola nasional, yang masih mencari titik temu antara nasionalisme dan globalisasi talenta. Dengan mempertimbangkan konteks tersebut, narasi blak-blakan seperti yang diungkapkan Madam Pang menjadi relevan sebagai kritik terhadap sikap setengah hati federasi yang ingin tampil kompetitif, namun belum sepenuhnya siap menghadapi tantangan globalisasi dalam sepak bola modern. Sementara itu, melihat perseteruan antara FAM dan PSSI, mantan pelatih timnas Indonesia Sintayong, yang dikenal sebagai sosok berintegritas dan berani bersuara, turut memberikan pandangannya. Dalam sebuah wawancara, ia menyatakan, "Saya sudah lama melatih di Indonesia. Saya tidak pernah mendengar Malaysia unggul di ASEAN. Malaysia itu bagaikan tong nyaring bunyinya." Pernyataan tersebut bukan hanya bentuk kritik tajam terhadap performa Malaysia, melainkan juga sindiran terhadap sikap FAM yang dianggap tidak konsisten secara kompetitif. Secara ilmiah, pernyataan ini dapat dianalisis melalui pendekatan simbolik dalam sosiologi olahraga. Ungkapan, "tong nyaring bunyinya," merupakan metafora klasik yang menandakan entitas yang banyak berbicara atau membuat klaim besar, namun minim substansi dalam pembuktian nyata. Dalam konteks ini, Malaysia digambarkan sebagai federasi yang vokal dalam wacana sepak bola regional, namun belum menunjukkan dominasi di tingkat ASEAN secara berkelanjutan. Data historis memperkuat pernyataan Sintayong. Sejak ia melatih Indonesia, Timnas Garuda mencatat sejumlah capaian signifikan termasuk finalis Piala AFF 2020 dan performa impresif di kualifikasi Piala Dunia. Sebaliknya, Malaysia mengalami inkonsistensi performa dan stagnasi dalam pengembangan tim nasional senior, meskipun memiliki liga domestik yang cukup mapan. Kritik Sin juga menyentuh aspek moralitas dalam olahraga, kejujuran dalam menerima tantangan. Menyetujui uji coba namun menyembunyikan kekuatan utama, pemain keturunan, bisa dianggap sebagai bentuk permainan politik, bukan kompetisi yang adil. Hal ini menimbulkan pertanyaan etis tentang niat sebenarnya dari pertandingan tersebut, apakah untuk pengembangan sepak bola, atau sekadar simbol diplomatik tanpa substansi. Sehingga dengan demikian, pandangan Sintayong merefleksikan lebih dari sekadar rivalitas antar negara yang menyentuh akar dari problematika manajemen sepak bola regional, keberanian menghadapi tantangan, konsistensi dalam visi pengembangan, dan pentingnya integritas dalam setiap keputusan federatif. Kesimpulannya, sikap Malaysia yang bersedia menerima tantangan Erick Thohir namun dengan catatan khusus mengenai eksklusi pemain keturunan dari kubu Indonesia adalah refleksi dari keinginan untuk menjaga keseimbangan kehormatan kompetitif. Meskipun keputusan tersebut mengundang pro dan kontra, hal ini memperlihatkan bagaimana sepak bola tidak hanya soal teknik, tetapi juga soal simbol, martabat, dan strategi psikologis dalam percaturan regional. Menurut Anda, apakah kompetisi yang membatasi komposisi pemain masih mencerminkan realitas sepak bola modern yang telah sangat global? Bukankah pemain naturalisasi jika telah melalui proses yang sah secara hukum dan administratif adalah bagian sah dari identitas nasional tim? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.